Karawang hari ini bukan sekadar kota industri biasa, tapi saksi lahirnya raksasa energi baru. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan, memulai tonggak baru, industri baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia. Tapi siapa yang sebenarnya akan paling diuntungkan dari proyek ini? Rakyat? Investor? Atau pihak lain di balik layar? Pada Sabtu, 29 Juni 2025, di kawasan Arta Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Proyek ini bukan main-main. Nilainya ditaksir mencapai 96 triliun rupiah, dan dirancang untuk memproduksi baterai berkapasitas 15 gigawatt per jam. Ini menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia. Sekarang, hari ini, groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Industri ini merupakan kolaborasi antara PT Antam, PT Industri Baterai Indonesia, dan raksasa energi Tiongkok, CATL atau Contemporary Amperes Technology Limited. Konsorsium ini akan membangun dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan nikel, pembuatan sel baterai, hingga daur ulang limbah. Bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama, 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik. Lalu, apa makna semua ini bagi Indonesia? Pemerintah menyebutnya sebagai langkah nyata menuju kedaulatan energi nasional. Di atas kertas, proyek ini membuka ribuan lapangan kerja, mengundang transfer teknologi, dan membangun rantai pasok domestik. Namun, di balik gemerlap seremoni, banyak hal yang patut ditelaah lebih dalam. Pertama, keterlibatan CATL sebagai mitra dominan menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia benar-benar berdaulat, atau hanya jadi tukang olah bahan baku? Kedua, infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik, pelabuhan, hingga kesiapan tenaga kerja lokal, masih jauh dari kata siap. Ketiga, ada kekhawatiran soal dampak lingkungan dan alih fungsi lahan industri yang tidak semuanya transparan. Terima kasih kawan-kawan kita dari CATL, dari Tiongkok. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Di sisi lain, para pelaku usaha lokal menyambut proyek ini dengan harapan. Mereka melihat peluang untuk menjadi bagian dari rantai pasok, dari logistik, penyedia bahan, hingga jasa konstruksi. Proyek ini telah diresmikan, fondasinya sudah diletakkan. Tapi keberhasilannya tak hanya ditentukan oleh jumlah triliun yang diinvestasikan. Yang jauh lebih penting adalah, siapa yang mengendalikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang diajak maju bersama. Indonesia sedang melangkah ke era energi baru, tapi apakah langkah ini menuju kemandirian? Atau justru ketergantungan baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak soal proyek strategi seperti ini, dari balik panggung kekuasaan, ekonomi, dan pengaruh global, klik subscribe sekarang juga.